Halo semuanya, hari ini saya ingin sharing dari salah satu buku Bishop Dag Heward-Mills, series Loyalty and Disloyalty yang berjudul Mereka yang Mengabaikan. Di bab 4, Bishop Dag mengajarkan tentang 6 prinsip kesetiaan. Dan di part pertamanya, Bishop Dag mengajarkan something yang beyond, yang setiap kita harus sadar dan miliki. Sebagai orang yang setia, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan Bishop Dag bilang, seringkali ketika kita menjadi orang yang dipercaya, akan ada banyak hal-hal di sekitar kita yang membuat kita bisa didapati setia atau didapati dipercaya. Nah, Bishop Day mengajarkan banyak sekali setiap kita itu melihat orang-orang yang nggak tunduk kepada tuannya. Seringkali perintah tuannya itu minta A atau something yang pekerjaan tanggung jawab. Tapi seringkali orang yang dipercayakan ini mungkin ngelakuin hal yang diminta tuannya, tapi ada agenda pribadi di mana dia ngelakuin sesuai keinginan dia. Misalkan contoh, kita diminta untuk beli barang, tapi at that time ketika kita minta beli barang, ketika kita minta rembesan kepada tuan kita, seringkali kita up harganya, mark up harganya. Dan yes, itu bukan something yang diinginkan oleh tuan kita. Nah, Bishop Day mengajarkan menjadi orang yang dipercaya dan menjadi orang yang setia, kita harus siap bertemu dengan orang-orang tersebut dan memberikan feedback. Di sini, Bishop Day mengajarkan something yang beyond, di mana ada satu tokoh Alkitab. Dan kita buka sama-sama di Kejadian 37 ayat 2. Di sini satu tokoh Alkitab ini yang bernama Yusuf. Pastor Barry mengajarkan, Yusuf adalah man of integrity, orang yang penuh dengan integritas. Apa sih itu integritas? Apakah integritas berbicara tentang, wah, kamu orang yang berwibawa, kamu orang yang pintar ngomong? Of course not. Menjadi orang yang penuh dengan integritas, Pastor Barry ajarkan, adalah orang yang penuh dengan teladan. Teladan itu berbicara apa sih? Apakah teladan itu berbicara tentang something yang keluar dari hidup kita? Yes. Something yang dirasain orang? Yes. Tapi greater than that, orang yang penuh dengan integritas adalah orang yang bisa menjadi teladan. Dan seringkali untuk menjadi seorang teladan, kita harus punya satu hal yang namanya basic foundation, yaitu dipercaya. Dan orang-orang seringkali ketika berhadapan dengan orang-orang yang dapat dipercaya seperti yang tadi case-nya, seringkali kita akan dibenci. And it's fact, siapa yang suka ketika semua hal agenda pribadi kita itu diusik? But menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa anggap sebagai seorang yang setia, kita harus siap, tanda kutip kalau Bishop Day ngajarin, siap untuk dibenci sama orang-orang sekitar kita. But that doesn't mean Tuhan kita akan menolak kita. Lalu kejadian Yusuf, dengan dia menceritakan tanda kutip kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya, dia didapati setia dan disayang sama ayahnya Yakub. And yes, that's we call ketika kita mendapat berkat sebagai orang yang penuh dengan integritas. Masalahnya, menjadi orang yang penuh dengan integritas nggak berhenti ketika kamu cuman sekedar punya teladan. Karena menjadi seorang Yusuf, dia nggak berhenti di titik cuman sampai memberikan feedback soal saudara-saudaranya. Tapi after that, dia akan mengalami ujian. Ujian-ujian di mana dia harus dididik menjadi seorang hamba, dibuang, di penjara. Dan banyak rentetan kejadian yang membuat dia tetap didapati sebagai seorang yang penuh dengan integritas dan dapat dipercaya. So, buat setiap kita, teman-teman semua, gak bisa kita hanya berhenti di titik ketika kita pengen jadi orang yang dipercaya. Kita berhenti di titik, oke, aku pengen menjadi teladan. Tapi teladan seperti apa? Dari Yusuf, hal pertama yang bisa kita pelajari, feedback. Feedback berbicara something yang kelihatannya kecil. Balas apa yang Tuhan kita minta, report kembali apa yang Tuhan kita tanda kutip suruh. But hal itu membuat kita bisa dipercayain hal-hal kecil yang one day akan menjadi hal besar. Dari hal itu, Yusuf mulai dari hal kecil bisa report feedback di penjara. Ketika dia di penjara, akhirnya dipercaya oleh kepala penjara tersebut menjadi orang-orang yang dipercaya. And yes, dengan hal-hal kecil yang mulai dipercayakan, ada berkat yang beyond, ada berkat yang unimaginable
dimana setiap kita dipercayakan something yang lebih besar. So, kenapa sih prinsip ini jadi penting? Karena seringkali banyak orang yang gak berani ambil bagian, takut ditolak dan takut dibenci oleh kalangan-kalangan yang punya agenda pribadi. But, di hadapan Tuhan, kalau setiap kita pengen menjadi orang-orang yang bisa setia dan dipercaya, kita gak boleh takut, gak boleh ragu. Even, Bishop Dave mengajarkan hal kecil pun itu berpengaruh besar. Karena di hadapan sebagai seorang tuan, gak ada hal kecil hal besar. Detik ketika kita sudah mulai yang namanya gak bisa dipercaya karena ada agenda pribadi, hal itu menjadi cikal bakal awal mula ketidaksetiaan. And yes, yang namanya ketidaksetiaan, gak ada ketidaksetiaan kecil atau ketidaksetiaan besar. Semua sama. Yang namanya ketidaksetiaan, exactly ketidaksetiaan. So, itu saja buat hari ini. Thank you so much.